Yuhu, bulan baru berarti produk-produk baru. Dan gilanya selama bulan Desember dan Januari lalu produk baru baik produk lokal maupun interlokal, terutama produk lokal, banyak banget yang launching dan banyak yang lucu-lucu, banyak yang udah dicobain, banyak yang akhirannya kita nggak bahas di sini karena udah kebanyakan. Jadi langsung aja muncul di lapak. Ini nih yang lucu, vitamin C lagi. Kita itu selalu butuh vitamin C kapanpun, dimanapun, karena kita butuh sifat antioksidannya, kita butuh pencerahannya. Bagi beberapa orang vitamin C itu juga berfungsi banget untuk menangkal jerawat. Ini satu keluar dari salah satu merek kesayangan, Hauum. Dia tuh selalu menciptakan produk-produk yang simple, nggak aneh-aneh, ingredientsnya juga nggak panjang-panjang, kerjanya efektif, harganya nggak keterlaluan, pokoknya bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Si vitamin C-nya ini ethyl ascorbic acid ya dia, dan bisa larut dengan air, bisa larut dalam minyak juga, jadi bisa digunakan untuk berbagai jenis kulit. Bukan yang termasuk dalam golongan vitamin C dengan pH yang sangat rendah, jadi dia tidak terlalu mengiritasi kulit. Oleh Hauumnya sendiri dianjurkan untuk digunakan pagi dan malam. Saya udah coba pakai pagi dan malam. Saya udah coba juga secara bundle, malamnya dilapis sama retinol, dilapis sama azelaic acid, dicoba pagi malam selama berhari-hari. Belum juga ada iritasi. Itu tuh jarang, biasanya vitamin C apalagi kalau udah dilapis lagi dengan asid lain, itu biasanya gampang banget, cepet banget ngiritasi. Plus karena dia sifatnya aktif, bukan vitamin C yang hanya dimasukkan sebagai ingredients untuk membantu pencerahan. Kalau ini memang ingredients utamanya lah vitamin C, maka ini jauh lebih efektif untuk mencerahkan wajah. Mau lihat teksturnya tuh, nggak bisa ditidurin, kalau ditidurin dia jatuh. Gitulah teksturnya. Dia cair sekali, bening dan encer. Kayaknya mendingan kita olesin di tangan aja kali ya. Tuh. Enak deh. Agak ada kenyal-kenyalnya sedikit, licin sedikit, tapi nyerapnya mantep, langsung nyerap, dia cepet. Kalau saya lebih suka pakai ini pertama setelah cleansing. Tunggu dia kering dikit, kering banget deh. Jadi kayak bangsa 3 menitan gitu sebelum dilanjutkan dengan first essence. Untuk halayak yang tidak menggunakan first essence, lebih suka langsung menggunakan hydrating toner, bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau kamu mau coba hydrating toner dulu atau first essence dulu baru si vitamin C ini, boleh dicoba juga. Kalau saya sih lebih suka dia duluan, pertama setelah cleansing, baru dilanjutkan dengan apapun yang hendak kamu lanjutkan dengannya. Enak banget ini, seneng. Akhirannya ada juga vitamin C yang tergolong efektif, nggak macem-macem, bisa dipakai pagi malam, tidak iritasi, dan tidak mahal-mahal. Kan karena banyak yang ragu untuk beli vitamin C mahal, karena nanti kalau nggak cocok gimana? Ya harus dicoba dulu sih untuk tahu cocok apa enggaknya. Tapi memang salah satu penyebab kenapa dia jauh lebih ekonomis daripada vitamin C aktif yang lain yang beredar di pasaran adalah karena dia memang campurannya sederhana. Untuk bisa lebih stabil dan untuk bisa lebih efektif, biasanya vitamin C itu paling enak dicampur sama ferulic acid. Itu kamu bisa temukan di vitamin C yang baunya rada mirip sosis kalengan itulah. Dia memang lebih stabil dan lebih efektif, tapi harganya juga wow, berlipat kali ganda. Buat saya sih ini udah cukup banget, bagus banget, recommended banget. Cobain yuk. Lalu sekarang West Care Mist. Saya masih sering mendapatkan pertanyaan, mist itu berarti hydrating toner ya, bisa buat gantiin hydrating toner ya? Kalau buat saya sendiri bukan di situ posisinya. Mist itu diciptakan, sebenarnya ya mist itu adalah toner yang berbentuk spray gini ya, aplikatornya. Tapi karena dia aplikatornya harus spray, karena keluarnya harus mist, otomatis formulanya pasti jauh lebih ringan. Mist itu gunanya untuk menyegarkan wajah sehari-hari, udah siang-siang, udah kepanasan, atau abis wudhu sebelum reapply sunblock atau apapun lah. Kalau saya sendiri paling suka punya ini adalah, katakanlah kita habis mandi, mestinya kan harus langsung pakai first essence dalam 3 menit pertama saat kulit masih lembab. Nggak keburu.
kita selesai mandi cek HP, ternyata ada sesuatu yang kita harus jawab, atau tahu-tahu anak nangis, atau tahu-tahu ada tetangga manggil nggak sih, gosip dulu atau apa. Pas giliran udah mau pakai First Essence, kulitnya udah keburu kering sempurna. First Essence tidak akan bisa diserap dengan sempurna kalau kulitnya udah keburu kering banget. Maka semprot ini lagi, kulit jadi semi lembab lagi, baru apply First Essence-nya, baru apply skincare lanjutannya. Nah, itu buat saya fungsi utama untuk selalu punya mist di dalam set skincare saya. Dan juga mist ini tidak terkalahkan keefektifannya dalam bantu penyerapan facial oil. Jadi kalau saya selalu pakai facial oil setelah selesai semua rangkaian serum. Di serum terakhir dicampur facial oil, semprot dulu muka sama mist, baru oles adonan serum dan facial oil itu, tepuk-tepuk merata ke seluruh wajah dan leher. Dengan disemprot mist dulu, dia akan diserap lebih cepat dan lebih efektif daripada kalau dipakai di muka yang hanya habis dioles serum aja. Dia bantu banget untuk menyerap facial oil dan bikin kulit jadi lebih enak, nggak terlalu berminyak seperti kalau tanpa disemprot mist dulu. Butiran spraynya sendiri sangat-sangat halus, termasuk salah satu yang paling halus yang pernah saya temukan untuk mist produksi merek lokal. Seperti ini, bisa dilihat nggak? Enak buat disemprotin ke seluruh muka, hasilnya nggak banjir juga. Tuh, begini, kipas-kipas dikit bentar, kemudian langsung oleskan apa yang mau kamu oleskan setelahnya. Serum campur oil boleh, serum boleh. Kalau kamu punya krim yang agak berat, agak padat, susah, menurut kamu susah diserap juga bisa pakai itu. Sleeping mask malam hari, apapun. Dan juga kalau siang-siang lagi gerah begini, yang mana jarang terjadi, boleh juga tuh semprot ini. Bantu banget memberi kelembapan dan kadar air ekstra pada kulitmu. Dan bantu untuk menjaga pori-pori tidak terlalu mangap karena dia sudah cukup kadar airnya. Ini recommended banget. Wanginya enak karena berasal dari ekstrak sari mawar, bantu menenangkan, bantu mencerahkan. Kemudian dia juga banyak yang bantu menenangkan lagi selain ekstrak mawarnya, yaitu Madecassoside, ada vitamin B5-nya juga, fermentasi Alteromonas yang diambil dari air laut dalam. Aduh, terlalu ribet itu apa, tapi pokoknya intinya adalah ini saya recommended karena nyaman banget. Senang banget saya sama ini nih, si Westcare ini produknya banyak yang underrated ya, nggak terlalu hype, terkenal, apalagi viral, tapi mantep-mantep loh mereka, recommended dan pantas banget untuk dicobain. True Eve Quartet Serum, mereka mengeluarkan, saya nggak tahu nih pronunciation yang benar, True Eve atau True Eve. Mereka mengeluarkan satu seri terdiri dari 4 jenis serum. Ada yang Cica, BHA dan Cica. Ada yang niacinamide and ceramide, vitamin C dan ceramide. Lalu ini yang galactomyces dan peptide. Gimana ya ngomongnya? Saya udah coba 4-4-nya ini ya, terus terang saya bingung juga. Saya tuh nggak tahu bedanya apa mereka berempat ini. Pas dioles rasanya sama semua, kecuali mungkin yang peptide ini paling moisturizing ya. Moisturizingnya buat saya sudah menjurus ke agak lengket. Yang lain kurang lebih sama. Setelah digunakan beberapa saat, saya tidak lihat apapun yang dihasilkan selain dari tambahan kelembapan. Tekstur mereka tuh juga sama semua ya. Semua teksturnya putih-putih gitu. Yang Cica sama, agak sedikit lebih kental malah. Kemudian yang vitamin C. Terakhir yang peptide. Semua 4-4-nya itu kurang lebih mirip-mirip, bisa kelihatan nggak? Saya juga kurang tahu akhirnya mereka itu aktivitasnya ngapain, karena isinya banyak zat aktif bener, tapi yang saya rasakan hanya tambahan kelembapan aja. Yang BHA apakah bantu menangkal jerawat? Saya tidak menemukan itu ya. Apakah dia bantu mempercepat penyembuhan jerawat? Enggak juga.
Yang vitamin C apakah dia mencerahkan? Nggak terlalu, nggak ada bedanya. Yang galactomyces and peptide juga nggak lebih lembab jauh daripada yang lain. Kemudian satunya lagi yang terakhir yang si niacinamide juga sama. Apakah mencerahkan secara signifikan? Enggak. Jadi kalau kamu memang pengen mencoba si serum serinya si Trueave ini, mungkin pilih aja salah satu yang kamu paling penasaran zat aktif yang mana. Karena rasanya sih kurang lebih sama empat-empatnya. Nggak perlu beli 4 sebelum kamu menemukan khasiat atau kamu menyukai sekali satu yang kamu sudah punya. Kalau disuruh pilih dari 4 ini mana yang harus dicoba banget, saya nggak bisa ngasih tahu yang mana. Karena buat saya 4-empatnya biasa aja. Saya tidak menemukan hasil apapun yang gimana-gimana. Dan ya udahlah, begitu aja, oke aja ya. Penemuan baru yang saya paling excited, salah satu yang saya paling excited, ini brand dulu banget kita pernah sedia, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Kemudian saya menemukannya kembali, sekarang sudah ada distributor lokalnya, Pure Lotus. Ini Jeju Lotus Leaf Brightening Serum. Seperti biasa produk-produk si Pure Lotus ini, bahan baku utamanya adalah si lotus yang berasal dari Pulau Jeju ini. Si brightening serumnya ini enak banget, dia termasuk brightening serum yang rada kental, mirip emulsion ya jadinya ya. Dan dia itu sangat hydrating. Modelnya kalau kamu cuma mau pakai satu serum aja sehari, dia bisa nih menangani semuanya. Dia hydrating, adem, melembabkan, mencerahkan, palu gada gitu deh, anti agingnya juga ada. Dan aromanya itu natural banget, dia nggak yang nyengat bagaimana ya, tapi jelas ada aroma lotusnya. Kemudian aroma-aroma lainnya yang tidak nyengat tapi seger. Jadi pas kita ngoles tuh termasuk mendapat faedah skincare treatment yang memadai. Dulu waktu saya sedia, dia itu baru 3 jenis produknya kalau nggak salah. Si Lotus Lotion, Lotus Essence, sama satu lagi Sleeping Pack. Sekarang ternyata mereka ada banyak produknya. Dan udah gitu saya juga udah cobain semua satu-satu. Dan memang oke sekali, menyenangkan sekali. Dan mereka juga ada produk rambut sekarang, dan produk rambutnya juga recommended. Ini enak nih, si brightening serumnya, cobain deh nanti. Sebentar lagi akan tersedia di Bening Bersinar ya. Skin Dewi Time Blemish Gel. Akhirannya dia muncul lagi. Ini udah kira-kira 2 tahunan kayaknya ya, atau 3 tahun, I don't know. Skin Dewi udah lama dia tidak diproduksi lagi. Akhirannya dia produksi lagi, dan sekarang kayaknya diproduksi plus reformulasi, ditambahin benda-benda yang jauh lebih mantap gitu ya. Baunya masih seperti biasa, teksturnya juga masih seperti biasa. Dia kayak emulsion ya, agak padat gini. Jadi obat jerawat total atau yang kemerahan-kemerahan yang ada di wajah. Ini salah satu dari 3 alternatif obat jerawat yang sering saya sarankan ke orang, terutama yang nggak tahan kena asid. Jadi kalau nggak tahan kena mandelic acid, saya biasanya anjurkan kalau nggak Duphadam Acne Shot, kemudian si Blemish Gel ini. Biasanya kalau sama Acne Shot nggak mempan, dikasih ini mempan. Tapi sebaliknya kalau sama ini nggak mempan, kasih Acne Shot, dia mempan. Ya gitu deh, sebagai alternatif bisa dicoba-coba. Kalau jerawat, saya menemukan selama ini kalau jerawatnya sudah mulai mau matang, terus diolesin ini, dia bisa matang terus kering. Tapi kalau jerawat mendem, kayaknya dia kurang terlalu efektif. Meskipun saya pernah juga dengar cerita orang yang bahkan baru merah-merah mulai agak bengkak aja, dia pakai ini langsung kempes. Jadi memang tergantung sama reaksi masing-masing kulit sih. Dan ini salah satu dari berbagai obat total jerawat yang efektif, meskipun 100% alami ya, dia tidak pakai asid-asidan. Jadi buat yang nggak tahan asid, yang suka merah mengelupas, yang malah pedih, pedas, mau aja pokoknya ketemu asid-asidan gitu ya, ini adalah alternatif yang sangat baik untuk dicoba. Salah satu kesayangan kami semua di Bening Bersinar nih. Bagus nih. Yang anget, yang baru nongol, yang baru muncul,
Ceramic Skin Savior, ya udahlah, ini kan udah tahu semua ya, ini udah banyak sekali bocorannya dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Bagus, dia nggak tenggelam, kebanyakan bocor. Ini aplikatornya lucu banget, jadi tinggal dipencet, kemudian dia muncul. Takarannya sekali pakai, satu pencet cukup untuk sekali pakai. Teksturnya cair banget. Nah, saking cairnya, mungkin saya pikir ini bisa jadi masalah baru, karena dia suka pas dioles, pas mau diambil, cerup, jatuh gitu, saking dia encernya. Tapi buat orang-orang terutama yang kulitnya berminyak akan bersyukur banget pakai ini, karena dia itu mudah banget diserap dan oklusifnya tuh masih dapet. Ini yang ngomong, saya tahun ini umur 47 ya, saya itu sudah agak curiga sama produk ini. Ini nggak akan cukup, oklusif, nggak cukup tebal moisturizing, dan pasti saya akan butuh sesuatu untuk menambah kelembapan yang diberikannya. Tapi ternyata enggak, ternyata dia ini lumayan nahan, terutama kalau digunakan di siang hari. Justru saya senang karena dia tidak terlalu rich, setelahnya ditambah sunblock, kemudian sebelumnya pakai beberapa serum, tidak menjadikan kulit menjadi terlalu banyak berminyak. Dan yang saya sukanya lagi adalah meskipun dia ringan dan encer, tapi dia itu masih membuka jalan untuk dicampur dengan facial oil. Kalau kamu memang merasa ini kurang oklusif bagi kamu, atau kamu merasa seperti saya, buat siang hari ini enak, tapi buat malam mungkin dia nggak cukup, apalagi kalau misalnya lapis-lapis asid misalnya gitu kan. Gampang, nggak usah repot, jangan sedih. Tinggal ditambahin beberapa tetes facial oil kesayanganmu. Bahkan siang hari juga bisa, karena dia penyerapannya bagus. Kamu tetesin 1 tetes saja, 2 tetes tergantung kebutuhan ya. Malah kulitnya bakalan bagus banget, nyel-nyel dan glowing ya, karena dia oklusifnya dapat, terus dapat lagi extra moisture dari facial oil. Maka berdua ini akan jadi kelembapan yang pas banget untuk kulit kita seharian, mau siang mau malam. Satu tambahan lagi ya, harap diingat. Aduh, pakai facial oil itu nggak terlalu oklusif. Oh enggak, yang oklusif itu krim. Kalau facial oil itu kebanyakan sifatnya adalah emollient, melembabkan. Dia sifatnya tidak oklusif, bukan itu jabatannya. Maka dari itu, apabila kamu menggunakan sesuatu yang oklusif tapi kamu merasa kurang lembab, tambahkanlah emollient. Setetes, 2 tetes cukup, dicoba dulu. Kalau misalnya memang kamu rasa masih kurang, oke lah, tambahin lagi. Tapi buat siang hari, 1-2 tetes bikin kulit kamu jauh lebih nyaman dan jelas-jelas jauh lebih bagus tampilannya juga. Yang baru dibanding bersinar.